Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan izin kepada organisasi masyarakat atau ormas keagamaan dalam mengelola tambang mineral dan batu bara. Hal ini tertuang dalam belei di dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba. Dalam aturan tersebut tertuang landasan hukum untuk memberikan izin tambang mineral dan batu bara kepada ormas keagamaan. Ada konflik kepentingan di balik ormas keagamaan kelola tambang. Apakah aturan ini bermotif politik dapat memicu konflik horizontal hingga memperburuk kerusakan lingkungan akibat tambang? Dan apakah ini siasat jaga pengaruh politik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Kabar baik, Bung Roki? Alhamdulillah, kabar baik. Semoga Alhamdulillah. Bung Enggi juga baik ya. Amin. Dan juga pemirsa setia kita ya, Bung Roki. Dan Insya Allah. terkait kali ini langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan PP tadi terkait izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Menurut Anda, Bung Roki, apa yang harus diwaspadai terkait PP tambang Jokowi buat ormas keagamaan ini, Bung? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari dua sudut pandang yang basisnya sangat ideologis ya, baik konstitusi maupun norma keagamaan, kita bisa melihat ternyata PP tersebut menabrak dua aturan tersebut, atau dua norma tersebut. Yaitu sebagai landasan konstitusional di konstitusi kita itu di pasal 33 itu mengamanahkan supaya pengelolaan tambang dalam hal ini bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandungnya termasuk di dalamnya adalah tambang itu harus dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi yang mengelola di sini ya memang harus dikelola oleh negara gitu. Tidak diserahkan kepada individu, kelompok atau pebisnis yang lain gitu. Jadi betul-betul negara yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengurusnya dan sebagaimana amanat konstitusi kan memang negara pula yang diwajibkan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan menggunakan berbagai kewenangan yang ada dan potensi di negara itu. Jadi kalau kita lihat dari pasal 33 ayat 3 tersebut, maka sebenarnya kebijakan tersebut menabrak konstitusi. Kedua, kalau kita lihat dari norma agama, karena negeri ini adalah mayoritasnya Muslim, kita coba lihat dari norma agama, ternyata juga menabrak aturan itu dalam konteks norma agama. Iya, kalau kita lihat dalam Islam itu diatur barang-barang kepemilikan umum, terutama tambang yang dalam kategorinya itu eh, merupakan kekayaan alam milik bersama yang harus dikelola oleh negara dan semua orang punya hak di situ, harus dikelola oleh negara dan diserahkan kegunaannya untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Jadi dalam hal ini tambang atau minerba tadi itu termasuk salah satu barang yang diamanahkan menjadi kepemilikan umum. Dalam hadis itu ditegaskan al muslimun suraka'u fis salas al kala wal ma wan nar. Atau di hadis lain ada yang mengatakan disebutkan seluruh manusia berserikat dalam tiga hal. Al-kala pada pengembalaan, hutan dan seterusnya. Al-ma dalam konteks air, sumber-sumber air, dan nar dalam konteks energi dan tambang dan seterusnya itu. Nah kalau kita lihat batu bara bisa masuk, migas batu bara itu bisa masuk kategori tambang yang menghasilkan nar atau api atau energi. Nah itu berarti dalam hukum Islam itu menjadi kepemilikan umum yang semua orang punya hak memilikinya dan tidak boleh satu orang pun menutup akses yang lain. Oleh karenanya harus dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah dengan keluarnya PP 25 tahun 2024 ini bisa saya ibaratkan seorang ayah yang punya kewajiban mencari nafkah, menafkahi istri dan anak-anaknya, kemudian malas dia mencari nafkah, malas bekerja, diserahkanlah itu apa kewajiban itu dialihkan kepada anak-anaknya atau istrinya, sehingga dia tidak bekerja,
Dia tidak mencari nafkah, kemudian dia hanya meminta bagian. Saya pikir posisi pemerintah jadi seperti itu. Dia tidak mengurus mengelolanya, justru menyerahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk bekerja mengelolanya. Nanti dia mengambil pajaknya saja, mengambil jatah apa pungutan atau jatah preman kalau orang bilang sekarang japrem ya. Nah, saya pikir ini yang mestinya didudukkan sesuai persoalan. Jadi kalau saya lihat kebijakan menyerahkan eh, pengelolaan tambang yang merupakan kepemilikan umum ini bertentangan dengan konstitusi sekaligus bertentangan dengan kitab suci, ayat-ayat kitab suci, yaitu dalam konteks hal ini ajaran agama Islam. Saya pikir di situ Bung Enggi yang menjadi persoalan yang sangat serius menurut saya. Baik, Bung Rocky, dan apakah pemberian izin usaha tambang untuk ormas bukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau terkait pembukaan lapangan pekerjaan, Bu? Iya, kalau kita lihat ini membuka lapangan pekerjaan hanya untuk ormas tertentu gitu. Padahal tugas negara itu dia harus membuka lapangan pekerjaan untuk seluruh rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Termasuk juga kalau ingin mensejahterakan, maka yang harus disejahterakan adalah seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita tinjau dari pembukaan dalam konstitusi kita kan kewajiban negara itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, kemudian mencerdaskan juga seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah, kemudian mensejahterakan juga seluruhnya. Bukan memilih-milih kemudian dikasih dan apa yang ini disejahterakan, yang itu tidak, yang pro penguasa disejahterakan, yang tidak pro penguasa dibikin miskin atau dibikin susah. Saya pikir ini sudah menabrak aturan dan sudah menabrak norma-norma agama. Ini yang harusnya tidak boleh dilanjut-lanjutkan. Nah, kalau kita lihat posisi seperti itu, justru orang bisa membacanya ini apa ya dalam konteks bukan mensejahterakan seluruh apa rakyat, seluruh warga negara, tapi demi mensejahterakan orang-orang dekat kekuasaan atau yang pro kepada kekuasaan, sementara hak-hak rakyat yang lainnya tidak begitu diperhatikan. Ini menurut saya orang bisa menilai demikian. Begitu, Bung Enggi. Baik, dan apakah ini juga bagian dari praktik politik selama ini yang akomodatif atau balas budi terhadap pihak yang dekat dengan penguasa? Dan apakah penerbitan PP tersebut lebih memiliki tujuan politik, yakni menjaga pengaruhnya setelah lengser dari jabatan presiden, Bung Rocky? Ya, kalau kita lihat ini menurut saya mendegradasi fungsi-fungsi ormas dan fungsi-fungsi partisipasi masyarakat yang untuk melakukan tugasnya sebagai kontrol sosial kepada penguasa dan memang kesan untuk bahasa saya mungkin bukan hanya sekedar mengamankan diri kekuasaan, tapi meredam atau membungkam apa, rakyat dan juga sebagian ormas untuk tidak kritis lagi kepada penguasa atau tidak melakukan fungsinya untuk mengontrol, mengkritik, menasihati dan meluruskan kebijakan-kebijakan penguasa yang mungkin bertentangan dengan norma maupun kepentingan rakyat. Nah, dengan adanya ormas yang diberikan apa izin khusus maupun apa pengelolaan tambang tadi, maka ormas tersebut menjadi bungkam karena dia harus split personality. Satu sisi dia harus bekerja mengelola urusan tambang yang sudah diberikan oleh penguasa. Satu sisi dia sebenarnya tugas ormas itu melakukan checks and balancing, melakukan kontrol, melakukan nasihat, melakukan apa edukasi kepada publik mana yang hak, mana yang salah. Nah, kalau dia sudah sibuk mengurus tambang, tentu fungsi ormas untuk melakukan edukasi, melakukan artikulasi, melakukan partisipasi publik jadi hilang. Jadi sibuk mengurus kegiatan tambang tadi. Jadi yang saya katakan ini bukan hanya mendegradasi fungsi ormas yang harusnya melakukan checks and balancing, mengkritik dan seterusnya sebagai kekuatan sosial, tetapi justru bisa membungkam ormas tertentu. Kalau ormas sudah diberikan izin, dia bukan hanya bisa melakukan apa kontrol terhadap ormas itu, bahkan saya kategorinya otomatis membungkam ormas tersebut untuk tidak melakukan kritik kepada penguasa karena sudah sibuk dengan urusan tambang. Kedua, memang bisa jadi
diancam kalau terlalu kritis dicabut izinnya kan gitu posisinya. Jadi ini menurut saya suatu kebijakan yang sangat menguntungkan pihak penguasa, justru mungkin menguntungkan sebagian pengurus ormas, tetapi justru merugikan kehidupan berbangsa bernegara, di mana kategorinya melemahkan ormas, bahkan mendegradasi fungsi ormas, bahkan membungkam ormas tersebut untuk tidak bisa melakukan fungsi-fungsi sosialnya lagi. Mungkin bisa jadi fungsi kesejahteraan ormas meningkat, tapi fungsi untuk dia tugasnya untuk mengontrol, melakukan koreksi terhadap penguasa jadi hilang karena fungsinya tadi sudah sibuk bekerja mengurusi tambang, sibuk mengejar kekayaan atau kesejahteraannya, dan tidak lagi melakukan fungsinya untuk melakukan kritik kepada penguasa, kontrol kepada penguasa, nasihat kepada penguasa. Dan itu kerugian besar bagi bangsa ini nanti tidak ada lagi ormas yang kritis kepada penguasa. Dan akhirnya penguasa bisa membuat kebijakan sesuka-sukanya yang justru mengabaikan kepentingan-kepentingan rakyat. Di situ saya pikir letaknya bahayanya Bung Enggi. Baik, apakah artinya juga aturan ini dapat memicu konflik horizontal hingga memperburuk kerusakan lingkungan akibat tambang, Bung Rocky? Begini Bang Enggi, kalau bicara konflik horizontal ya, jangankan bicara ormas yang dikasih izin tambang, itu besar sekali. Kita sering mendengar dan menyaksikan antar ormas bentrok hanya persoalan lahan parkir, coba. Nah, begitu ini diberikan urusan yang lebih besar, ya Mas Anggi bisa perhatikan ya, mungkin lahan parkir dibandingkan dengan tambang batu bara atau konsensi yang lain tentu beda ininya apa pendapatannya gitu ya. Eh, Mas Anggi bisa bayangkan kalau ormas hari ini kita bisa dengar ormas yang bisa saling serang, bacok-bacokan, terjadi konflik horizontal gara-gara rebutan lahan parkir misalnya. Apalagi nanti kalau yang diperebutkan itu barang yang lebih besar lagi, misalnya tambang yang begitu besar. Tentu konflik horizontal jauh lebih besar lagi dan ini bisa membahayakan kehidupan publik yang lain. Dan saya pikir inilah bisa menghancurkan modal sosial masyarakat dalam konteks organisasi massa yang semestinya bisa menggalang partisipasi publik, dia bisa guyup, bisa bersatu, bisa gotong royong kuat itu. Dengan adanya pemberian izin-izin khusus seperti ini, maka bisa memicu kecemburuan ormas yang lain dan bisa jadi itu potensi yang terjadi yang konflik horizontal itu sangat besar. Oleh karenanya saya pikir ini kekeliruan yang sangat fatal ketika mendegradasi fungsi ormas yang sebagai kekuatan sosial, sebagai modal sosial bagi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang fungsinya untuk membangun kebersamaan masyarakat, partisipasi publik, kemudian dia fungsinya untuk edukasi publik, fungsinya untuk kontrol kepada penguasa, memberikan koreksi, memberikan nasihat, memberikan catatan atau arah kritik yang baik kepada penguasa. Begitu dia dikasih kesibukan mengurus tambang yang begitu menggiurkan dan juga hasilnya besar, saya pikir ormas-ormas ini akan bisa berebut di sana dan melupakan tugas dan fungsinya dia, justru hanya mengejar kekuasaan kesejahteraan, keuangan atau ekonomi, dan akhirnya tertinggallah fungsi ormas yang sesungguhnya dalam rangka untuk membangun kesadaran publik, membangun kebersamaan publik, melakukan pemupukan modal sosial masyarakat untuk bisa bersatu, guyup, aman, nyaman, sejahtera. Saya pikir di situ yang bisa hilang dan merugikan masyarakat secara keseluruhan ketika hal ini diterus-teruskan. Dan ancaman terjadinya konflik horizontal antar ormas, saya pikir itu sangat besar potensinya dan ini yang harusnya dipertimbangkan lebih lanjut. Jika dalam hal lapak parkir dan yang sejenisnya saja mereka bisa terjadi konflik horizontal, bagaimana kalau pembagian urusan tambang ini yang begitu besar? Saya pikir potensi untuk konflik horizontalnya akan jauh-jauh lebih besar lagi. Begitu Bang Enggi. Ya.
Dan apakah artinya pemerintah harus mencabut peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 ini, Bung Rocky? Kemudian terakhir, apakah umat dari ormas-ormas keagamaan juga harus bersuara, Bung? Iya, saya pikir kalau dicabut ini keniscayaan ya, mestinya harus dicabut, dinyatakan tidak berlaku demi hukum dan harus dibuat aturan yang baru yang lebih rasional, yang lebih menyejukkan sesama anak bangsa dan harus didudukkan tidak menabrak konstitusi dan juga tidak menabrak norma agama. Dan juga tidak menimbulkan konflik horizontal yang mungkin potensinya lebih besar. Bukannya konflik horizontal, saya pikir kerusakan lingkungan juga akan jauh lebih besar lagi kalau diurus oleh ormas. Kita selama ini bisa melihat tambang saja yang hari ini diurus oleh atau dikelola oleh perusahaan-perusahaan tambang yang notabene punya tenaga-tenaga ahli, kerusakan lingkungannya juga demikian besar dan menimbulkan mudarat yang begitu besar. Bagaimana mungkin nanti dikelola oleh ormas-ormas yang mungkin dari segi keahliannya tidak di situ dan sebagai fungsi ormas tanggung jawab dan tugas pokoknya bukan untuk mengelola tambang, saya pikir akan berdampak jauh lebih besar. Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Hari ini saya pikir kerusakan lingkungan sudah begitu terjadi banyak akibat pengelolaan tambang oleh perusahaan-perusahaan asing dan asing yang tidak mengindahkan lingkungan. Itu pun mereka sudah dengan menggunakan teknologi maupun itu yang canggih para ahli. Saya pikir bagaimana kalau nanti ormas yang mengelola, saya pikir ini akan jauh lebih kontrolnya lebih lemah. Tidak ada lagi ormas yang mengontrol, penguasa juga bisa mengkooptasi ormas yang sudah diberikan izin tambang, sehingga kalau ada kerusakan lingkungan juga bisa jadi tidak terjadi tindakan yang tegas, tidak ada preventif yang jelas. Saya pikir ini justru membahayakan kehidupan berbangsa dan negara, termasuk kehidupan lingkungan kita akan bisa jauh lebih rusak lagi. Bagaimana sikap kita, baik ormas, masyarakat maupun parpol harusnya juga bertanggung jawab, mestinya tidak tinggal diam masyarakat maupun ormas-ormas yang lain yang mungkin masih bisa bicara kritis harus segera mendorong supaya kebijakan ini harus dibatalkan, dihentikan dan dibatalkan demi hukum dan tidak dilanjutkan lagi sehingga pemerintah mendapatkan arah yang kembali kepada on the track, tidak menabrak konstitusi, tidak menabrak norma agama. Dan dalam hal ini, kalau saya selalu bilang, kebetulan kita Muslim di negeri ini, maka kita pelajari dalam konteks ini norma-norma agama Islam yang mengatur urusan tambang. Saya pikir mungkin dalam konteks agama lain bisa jadi ada yang memberikan panduan bagaimana mengurus negeri dan mengelola tambang. Tapi kalau dalam Islam jelas urusan tambang itu masuk dalam kepemilikan umum yang diharamkan atau dilarang untuk diserahkan kepada individu, baik individu lokal, nasional maupun internasional, baik pribumi maupun asing. Saya pikir itu tidak boleh diserahkan dan harus dikembalikan kepada negara untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat karena semua masyarakat punya hak di situ. Jadi tidak untuk kekayaan pribadi-pribadi atau ormas tertentu, tapi kekayaan seluruh masyarakat. Saya pikir ini yang harus didorong. Semua masyarakat harus berbicara, semua tokoh harus berbicara, semua ilmuwan harus berbicara, semua tokoh-tokoh ormas yang lain juga harus berbicara. Saya pikir kekuatan aktivis sosial dan masyarakat harus bersuara keras, lantang supaya PP ini dibatalkan dan tidak dilanjutkan lagi. Saya pikir begitu, Bung Enggi. Jazakallah Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama dan mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Hilafal News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.